Baik, jumpa lagi bersama saya Covino dalam channel saya Go Tutorial. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi persamaan reaksi yang biasanya ada di bahan kimia kelas 10. Dan ini juga menjadi materi dasar yang akan terus digunakan sampai selama kita belajar kimia, ya. Langsung saja teman-teman, kenapa persamaan ini harus dipelajari? Karena intinya adalah reaksi kimia itu harus atau bisa dijalankan atau bisa diaplikasikan ketika persamaan reaksinya sudah setara, ya. Nah, jadi kalau kita melihat contoh reaksi kimia seperti ini ya, H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, ini ada koefisien-koefisien ini. Ini perlunya untuk menampilkan bahwa jumlah atom di sebelah kiri dan kanan sudah pasti sama. Misalkan di sini kita lihat H ini kan jumlahnya ada 2, tetapi ada 2 unit, jadi totalnya 4. Di kanan ini juga H-nya ada 2 kali 2, ada 4. Sedangkan O di sebelah kiri ini adalah 2 unit, di sebelah kanan O-nya memang 1, tapi karena ada 2 di depan ini menjadi 2, sehingga persamaan reaksi ini sudah setara. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi intinya adalah penyetaraan persamaan reaksi berhubungan dengan cara merubah koefisien agar jumlah atom pada ruas kiri sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Nah, tapi ini penting. Yang boleh dirubah hanya koefisien senyawa saja, bukan indeks tiap senyawa. Maksudnya gini teman-teman. Kalau kita punya C3H8, terus ternyata di kanan ini adanya C4. Lalu kita ubahlah supaya sama, ini jadi 4, jadi C4. Nah, ini nggak boleh teman-teman ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menambah koefisien di depan. Jadi misalkan di sini ada C2, lalu di kanan adanya cuma C. Nah, mungkin ini kita akan dikalikan 2 ya. Ya, anggap aja misalkan di kiri ada senyawa C2H6 misalnya gitu. Lalu nanti plus apa? Di kanan ada C. Nah, ini bisanya kita kalikan 2 untuk menyetarakan atom C-nya. Contohnya seperti itu maksudnya ya teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu juga nih, dalam persamaan reaksi ini ada dalam kurung ini G, G, G. Nah, ini artinya apa? Itu artinya menggambarkan wujud unsur dalam kenyataannya gitu ya. Jadi kalau G itu artinya wujudnya adalah gas, kalau S itu solid atau padatan, Q itu bahasa latinnya aqueous atau larutan ya, sedangkan L ini biasanya larutan yang murni. Jadi biasanya kebanyakan senyawa yang fasenya L adalah air murni ya. Nah, itu konsep persamaan reaksi teman-teman, dan kita langsung saja masuk pada intinya. Nah, persamaan reaksi kita mau menyetarakan reaksi ya teman-teman. Nah, saya bedakan atas ada cara langsung, ada cara yang memang nanti harus menggunakan teknik aljabar. Nah, cara langsung itu artinya dengan mata terbuka, ya jangan mata tertutup ya teman. Langsung aja begitu kita lihat ini langsung bisa di otak-atik supaya setara. Misalkan ini N2 ditambah H2 menjadi NH3. Kita tahu N ini di kiri jumlahnya adalah 2, di kanan ini jumlahnya 1. Nah, sehingga supaya sama ini tak kasih koefisien 2, ya kan? 2. Nah, lalu kalau seperti itu H-nya berarti berubah. H-nya ini di kanan berapa? H3 ada 2, berarti H-nya 6. Sedangkan di sini ada 2, berarti supaya setara ini tak kasih angka 3. Nah, reaksi ini sudah setara teman-teman. Jadi hasilnya adalah sudah bisa dituliskan hasil akhirnya menjadi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini sudah setara ya. Fase silahkan ditambahkan tersendiri gitu ya. Contoh lain teman-teman. Nah, ini ada C3H8 plus O2 menjadi CO2 dan H2O ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa langsung kelihatan. Kita mulai dari C-nya. C-nya di sini 3, di sini 1. Berarti langsung aja yuk kita tambah 3 di sini. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat H-nya. H-nya 8, di sini ada H2. Maka supaya setara kita kalikan 4 ya teman-teman, supaya H-nya 8. Nah, baru berikutnya kita tinggal menyetarakan atom O. Nah, O ini di sebelah kiri masih 2, di kanan berapa teman-teman?
O-nya di kanan ada 6 plus berapa? 4 ya teman-teman ya. Jadi O-nya ada 10. Nah, kalau O-nya ada 10, maka di sini supaya setara kita kalikan 5. Gitu ya teman-teman ya. Itu bisa kelihatan, dan ini biasanya kalau reaksi yang memuat CH atau CHO dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, kecenderungannya bisa kita kerjakan dengan cara langsung ya. Satu contoh lagi. Ini ada logamnya, Al tambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Nah, ini juga langsung bisa kita lihat. Kita lihat dari Al-nya dulu. Al ini di kiri 1, di kanan 2. Nah, berarti di sebelah kiri kita perlu tambahkan koefisien 2 ya, teman-teman ya. Nah, lalu yang penting adalah di sini ini ada SO4. SO4 itu tidak pernah terpisah, teman-teman. Jadi itu sudah sohiban sampai mati. Jadi SO4 ini pasti dia adalah satu grup SO4. Jadi kalau di sini kita lihat SO4-nya 3 kali, berarti di sini SO4-nya juga harus 3 kali. Berarti kita tambahkan koefisien 3 ya, teman-teman. Nah, terakhir kita tinggal melihat H-nya. Di sini H-nya itu sudah 6, sedangkan di kanan baru 2, berarti kita tambahkan langsung menjadi 3. Gitu ya, teman-teman ya. Langsung bisa kelihatan setara, ya kan? Nah, tapi mungkin teman-teman ada bingung, wah susah ya ngelihat kok langsung, cara langsung ini kok kayaknya harus nebak-nebak. Nah, ada sih cara lain gitu ya. Cara lainnya adalah saya sebut dengan cara aljabar. Ini saya contohkan dengan contoh yang lebih rumit gitu ya. Nah, kalau cara aljabar gitu ya, kita dianggap belum tahu ini koefisiennya berapa. Hal ini yang harus kita misalkan nanti dengan teknik agak rumit dengan aljabar. Nah, saya selalu menyarankan angka di depan sendiri dikasih aja angka terserah. Biasanya dikasih angka 1 aja. Lalu yang lain-lain ini kita kasih koefisien, misalkan kita mulai dari A, B, C, D, E ya teman-teman ya. Benar. Nah, lalu kita buat pembagian jadi 2 gini ya, jadi 2 daerah. Ini kiri dan kanan. Nah, di sini kita jabarkan unsur-unsurnya. Ada unsur K, ada unsur Cr, ada unsur O, ada unsur H, ada unsur S ya teman-teman ya. Nah, kita punya 2 ruas. Ini koefisien ruas kiri dan nanti ini koefisien ruas kanan. Nah, kita mulai dari K-nya dulu. K di sebelah kiri ada berapa teman-teman? 2 dikali 1, berarti K-nya ada 2. Sedangkan di sebelah kanan ini K-nya adalah 2 kali B ya. Nah, kemudian CR di sebelah kiri adalah sebanyak 2 kali 1 juga ya, sama ya teman-teman ya. Di sebelah kanan ini 2 kali C, kita sebut 2C ya kan. Lalu O, nah ini O-nya agak rumit nih teman-teman. O-nya ini di sebelah kiri ada 7 plus 4A ya. Sedangkan di sebelah kanan ini ada 4B ditambah berapa ini O-nya teman-teman? O 4 kali 3 itu berarti 12. 12 dikaliin C berarti 12C. Masih lagi plus D plus lagi 2E. Wah, O-nya banyak banget ya. Itu. Nah, tapi nanti bisa diselesaikan. Lalu H-nya. H ini di sebelah kiri ada 2A. Sedangkan di sebelah kanan ada 2D ya, 2D. Lalu terakhir S. S ini di sebelah kiri ada A, sebanyak A ya, 1A ya teman-teman. Di sebelah kanan ini S-nya ada 1B ditambah ini S-nya 3 sebanyak C, berarti 3C. Nah, langkah berikutnya kita mau mencari ini semuanya A, B, C, D, E-nya. Nah, kita harus membuat dalam konteks aljabar ya. Ini kita buat hitungan aja. Pokoknya intinya karena ini harus menyamakan, berarti kiri harus sama dengan kanan. Jadi, misalkan ini sudah pasti nih, 2B sama dengan 2. Berarti otomatis B-nya langsung sama dengan 1. Selesai ya teman-teman ya, B-nya ya. Oke, lalu ini juga ada 2C sama dengan 2. Berarti 2C sama dengan 2, C-nya juga ketemu 1 ya teman-teman ya. Oke, B sama C-nya beres ya, masih ada 3 variabel lagi. Kira-kira kita bisa cari dari mana? Nah, ini ada yang menolong teman-teman. Dari yang terakhir, A itu ternyata sama dengan B tambah 3C.
Nah, karena B dan C-nya sudah tahu, kita tinggal isikan B-nya 1 tambah 3 kali 1. Sehingga A-nya ketemu 4 ya teman-teman ya. Nah, A-nya sudah ketemu. Lalu, nah kita punya lagi nih, yang ini, yang unsur H. 2A sama dengan 2D. Ya, saya tulis bawah aja. 2A sama dengan 2D, berarti kesimpulannya A itu sama dengan D ya. Kalau gitu D-nya sama dengan 4 juga ya. Nah, tinggal E-nya terpaksa nih kita harus pakai cara yang paling panjang. Misalkan ini 7 plus 4A sama dengan 4B tambah 12C tambah D tambah 2E. Kita isikan variabel yang sudah ada. A-nya itu berapa? A-nya 4. Kita isikan 4 kali 4 menjadi 4 kali B. B-nya 1. 12 kali 1 tambah D-nya kita belum, D-nya sudah tahu ya, D-nya itu 4 ditambah 2E, ya kan? Nah, dari sini kita bisa hitung nih, 7 tambah 16 menjadi 4 tambah 12 tambah 4 tambah 2E. Nanti lewat perhitungan aljabar, 2E-nya akan ketemu, ini 23 dikurangi 4, 19, 19 dikurangi 12, 7, 7 dikurangi 4, 3 ya, sehingga E-nya ketemu 3/2. Selesai teman-teman, semuanya sudah ketemu. Nah, kita tinggal pasangkan di sini ya kan. Jadi A-nya 1, depannya 1, A-nya 4, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 4, E-nya 3/2. Nah, masalah berikutnya adalah biasanya soal itu yang namanya reaksi harus bulat. Sehingga kalau tadi di E ini ada 3/2, ya 3/2. Ya ini kita pura-pura pasang dulu ya. 4, C-nya 1, B-nya 1, A-nya 4 ya. Nah, ini ada 3/2. Jelek kalau reaksi ada 3/2. Nah, caranya gimana? Kita tinggal kalikan semua reaksi ini dengan angka supaya bulat. Paling gampang dikali 2 aja. Sehingga reaksinya akan menjadi 2K2Cr2O7 plus 8H2SO4 menjadi 2K2SO4 plus 2 lagi Cr2SO4 3 kali plus 8H2O plus 3O2 ya. Jadi reaksinya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup rumit atau tidak sebenarnya tergantung apakah kita mau menjabarkan langkah ini apa enggak ya. Kalau teman-teman bisa menjabarkan dengan sabar, pasti saya yakin akan ketemu angka yang bagus ya. Dan apabila reaksi itu masih harus kita menjabarkan tata nama, nah ini tantangannya adalah kita harus kembali pada konsep tata nama. Jadi ini harus menghafalkan dulu ya. Sudah hafal, ini diterapkan di reaksi. Ini saya akan menjabarkan untuk tata namanya saja. Nanti untuk penyetaraan persamaan reaksinya teman-teman bisa buat sendiri gitu ya. Jadi logam tembaga itu bisa dituliskan sebagai Cu ya teman-teman ya. Cu, karena logam kita kasih S ya. Nah, larutan asam sulfat itu reaksinya adalah H2SO4. Karena larutan kita pakai Eg ya. Menjadi larutan tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat itu rumusnya CuSO4, Eg juga, plus gas belerang dioksida ini SO2 karena sudah tahu gas ya kan, dan air. Air itu H2O, fasenya liquid ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman tinggal menyetarakan ya kan. Jadi menyetarakan seperti metode yang tadi, bisa cara langsung atau cara aljabar. Ya, ini teman-teman untuk materi persamaan reaksi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kita. Sampai ketemu dalam video saya yang akan datang. Terima kasih.